akan terlintas dalam benak kalian jika mendengar kata ice cream? Pastinya manis, nyegerin, dan enak ya. Kali ini ada ice cream lokal yang tak kalah lezatnya dengan ice cream import loh. Yuk kenalan dengan Sweet Sunday Ice Cream dari Yogyakarta. Andromeda Sindoro, owner dari Sweet Sunday Ice Cream, salah satu pelaku UMKM asal Yogyakarta yang sukses melawan situasi pandemi COVID-19 ini. Menurutnya, situasi ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha untuk bangkit dan menunjukkan kemampuannya menjadi negara yang mandiri. Ini nih tips dari Andromeda Sindoro. Kita tahu semua bahwa ini banyak mengganggu kegiatan yang ada di Indonesia ya. Terutama pada saat di bisnis itu adalah mungkin kita semua merasakan dampak COVID itu mulai bulan Februari, tetapi puncaknya adalah di Maret. Karena kenapa di bulan Maret itu kami ingat sekali waktu itu pemerintah sudah mulai memutuskan ada PSBB, kemudian ada lockdown, dan kemudian ada yang dirumahkan beberapa work from home gitu ya. Sehingga pangsa pasar kami yang tadinya HoReCa, hotel, restoran, kafe, dan catering. Contoh seperti catering saja harusnya ada nikahan, jadi tidak boleh ada nikahan. Kemudian restoran tidak boleh dine-in, kafe pun tidak boleh dine-in, hotel itu sepi karena ada pembatasan yang tidak boleh sampai ke kota lain. Jadi memang pariwisata di Jogja itu sepi banget. Nah, apa yang kami lakukan adalah kami berdiskusi dengan semua tim, kami buka bisnis model canvas kami, kita sama-sama sumbang ide, kira-kira apa pangsa pasar mana nih yang bisa kita incar di saat pandemi ini. Alhamdulillah akhirnya kami menemukan beberapa pangsa pasar yang akhirnya kami pilih pangsa pasarnya adalah B2C kepada customer, dengan teknik penjualannya adalah kita menjual untuk bisa mensupport daya tahan tubuh dari customer-customer kita supaya mereka tidak terkena COVID. Jadi kalau tadinya kami jualan itu adalah untuk enak, untuk party gitu ya. Sekarang kita merubah tagline-nya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh Anda tetap sehat. Dan itu kami memakai online, yang artinya kita pakai Instagram Ads, Facebook Ads, kita ada juga GoFood, GrabFood, dan semuanya itu kita gunakan secara online dan itu kami pandang efektif. Lalu bagaimana tips bagi UKM yang ada di Indonesia semuanya adalah memang mau nggak mau kita harus shifting online karena kita belum tahu dampak dari COVID ini itu akan berakhir kapan. Mungkin COVID ini bisa diputuskan berakhir dalam 2-3 bulan ke depan, mungkin ya. Tapi dampak ekonominya saya rasa masih akan terasa dalam 2 tahun ke depan. Sehingga kalau kita tidak segera shifting ke online, itu dikhawatirkan pangsa pasarnya tidak berkembang, sehingga perusahaan akan tergerus terus modalnya, lama-kelamaan perusahaan mau nggak mau harus gulung tikar. Nah, ini yang dikhawatirkan. Harga susu sapi murni dari peternak lokal ditekan oleh pelaku usaha lain. Hal inilah yang menjadi alasan Andro mendirikan Sweet Sunday Ice Cream. Ice cream yang dibuat dengan susu sapi murni dari para peternak sapi lokal ini dibeli dengan harga tinggi oleh Andromeda Sindoro. Andromeda mengolah susu sapi murni menjadi beberapa jenis minuman untuk meningkatkan harga penjualannya. Modal awalnya adalah 35 juta rupiah yang merupakan hasil menjuarai pekan ilmiah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Sweet Sunday Ice Cream berkembang menjadi industri UMKM olahan susu sapi yang sangat menjanjikan bagi para investor di Indonesia. Alhamdulillah setelah kejatuhan kami di bulan Maret, itu bulan April dan Mei kami sudah mulai bangkit lagi. Bahkan setelah bulan Mei kami sudah mulai mencari pangsa-pangsa pasar baru dan tambah pemasukan dari serapan susu karena kita mengincar satu pangsa pasar yang lain adalah memang yang lebih besar dan ordernya lebih banyak. Alhamdulillah sekarang ini kami di posisi untuk siap lari. Jadi alhamdulillah kami sudah mulai bangkit dari beberapa bulan yang lalu. Tetapi mungkin bagi UKM-UKM lain yang baru mulai bangkit, tidak apa-apa, nikmati dulu aja. Sampai sudah settle berdirinya, baru siap-siap buat lari. Jadi nggak usah keburu-buru lari. Kunci untuk kita bisa lari adalah semua UMKM harus segera merubah bisnis modelnya. Jadi saran saya, UMKM itu tidak perlu merubah total DNA bisnisnya. Yang perlu dirubah hanyalah model bisnisnya. Sehingga tetap pada produk yang lama, tetap pada social impact yang lama gitu ya. Jadi karena banyak orang terdampak sosial positif kan pasti. Namun hanya dirubah saja beberapa seperti channel pemasarannya atau pangsa pasarnya atau juga adalah produknya yang misalnya susu. Tadi kita jualan es krim jadi jualan susu. Begitu juga teman-teman yang mungkin tadi jualan fashion bisa jualan masker. Jadi masih sama-sama dalam fabric. Jadi banyak hal bisa dirubah hanya dalam satu bisnis model canvas. Untuk itu saya sarankan kepada semua UMKM di seluruh Indonesia,
susun segera bisnis model kanvas Anda agar kita tahu bisnis kita secara mendalam. Tentu kebangkitan UMKM di Indonesia tidak lepas dari peranan para stakeholder dan pemerintah yang mampu mendorong dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendukung yang memudahkan bagi UMKM. Jadi Sweet Sunday sendiri kita sudah bekerja sama dengan pemerintah cukup banyak dari masa sebelum pandemi hingga pada saat pandemi ini justru lebih banyak lagi support dari pemerintah. Di antaranya adalah pertama kita mendapatkan subsidi ongkir yang itu kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang itu bekerja sama dengan Grab waktu itu untuk kita mengadakan namanya program Sibakul khusus Jogja. Jadi waktu itu semua UMKM di Jogja itu mendapatkan ongkirnya bisa jadi free. Untuk itu yang tadinya tidak bisa jualan online jadi bisa mencapai online. Jadi tidak perlu ketambahan ongkos kirim. Diharapkan memang dengan program ini itu nanti dapat mengembangkan pemasarannya sehingga nanti akan terbentuk juga channel pemasaran baru di setiap UMKM sehingga UMKM tidak perlu lagi terpuruk, justru mereka bisa naik. Kemudian kedua, kami juga ada support dari Kementerian Perindustrian di mana kami difasilitasi untuk bisa pembangunan tempat produksi baru kami yang itu nanti dimaksudkan untuk mensuplai banyak sekali instansi-instansi besar yang membutuhkan susu dan es krim di Indonesia yang menggunakan 100% bahannya adalah dari peternak lokal kita. Sekaranglah saat yang tepat bagi pelaku UMKM untuk maju dan berkembang dengan mengisi mata rantai perekonomian yang terputus akibat pandemi COVID-19. Kita memandang bahwa pandemi ini sebenarnya adalah momen untuk kebangkitan UMKM di Indonesia. Kenapa? Karena di Sweet Sunday kami sebagai UMKM itu merasakan dampaknya banyak sekali order-orderan yang tadinya harusnya dihandle oleh perusahaan besar, tapi karena beberapa perusahaan besar itu menurunkan kapasitas produksinya, ada yang gulung tikar, bahkan ada yang merumahkan pegawainya, sehingga pasti ada pengurangan produksi. Padahal kebutuhan pasar itu tetap ada, bahkan pada saat lagi COVID ini meningkat justru. Nah, pada saat tidak tercover, maka UMKM ini adalah yang harusnya masuk ke dalam marketnya tadi. Kita bisa mensuplai kebutuhan pasar yang tidak tersuplai sama perusahaan besar. Jadi saya mengajak semua UMKM di Indonesia untuk merubah mindset bahwa pandemi ini bukan adalah zaman susah, tetapi ini adalah zaman yang menguntungkan bagi UMKM karena sudah saya katakan tadi selain pabrik besar banyak yang menurunkan produksinya, juga ekspor impor terkendala. Sehingga saatnya kita sekarang melawan impor dengan cara mencukupi kebutuhan dalam negeri dari support dari UMKM, dari petani-peternak kita sendiri. Di Sweet Sunday sendiri kami merasakan dampaknya adalah pada saat awal pandemi itu kami dikontak oleh beberapa swalayan yang ada di Yogyakarta. Kami cukup surprise karena sebelumnya kami menawarkan masuk ke beberapa swalayan ini tuh cukup terkendala gitu ya. Tapi ini mereka justru minta ke kita. Kemudian kami tanya, loh Bu, kenapa kok akhirnya kok kontak kami gitu ya? Lalu ini Sweet Sunday bisa kita minta susunya gitu ya. Ternyata begitu kita tanya adalah mereka ini banyak sekali yang tadinya disuplai dari perusahaan-perusahaan susu yang lebih besar, tetapi kemudian sudah hampir 3 minggu sampai ada yang sampai 1,5 bulan itu tidak disuplai. Alasannya adalah karena memang tidak boleh pengantaran antar kota dan ada juga yang beberapa produksinya menurun. Nah, jadi memang ini sebenarnya kesempatan buat kita, tidak hanya Sweet Sunday, tapi seluruh UMKM di Indonesia untuk bisa mensuplai kebutuhan pasar untuk bisa scale up. Harapan saya bagi semua UMKM di Indonesia, kita adalah tulang punggung negara. Di saat negara sedang susah, kita adalah gerbang terakhir yang untuk mempertahankan agar negara tetap berdiri. Itu menurut saya. Sehingga semua UMKM pasti memberikan dampak positif terhadap sekitarnya. Untuk itu jangan menyerah di tengah jalan, karena pada saat kita menyerah, maka tidak hanya kita yang jatuh, tetapi banyak orang sekitar kita juga akan merasakan kerugiannya. Kembangkan terus pemasarannya, rubah bisnis modelnya untuk bisa naik lagi di masa pandemi ini, karena pandemi ini adalah momen bagi kita untuk bisa bersaing di dalam persaingan global, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar.